Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan. Apa sih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di live interaktif Bekal Muslim. Live interaktif Bekal Muslim ini seputar permasalahan mengenai ekonomi muamalah ya, seperti itu. Dan acara ini juga diampu oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala yang berlokasi di Kota Jember, Jawa Timur. Dan sekarang saya ada di Jakarta, insya Allah ini semoga Allah lancarkan koneksi internetnya. Dan semoga lancar juga pertanyaan yang masuk via telepon dengan suara yang jernih insya Allah. Baiklah, bagi pemirsa yang ingin bertanya ke acara ini, kali ini di 021 212 32 333 ya. Insya Allah nanti bisa tertera di layar, nanti bisa dihubungi. Dan bagi anggota Art Visi, selamat datang, selamat menyaksikan acara live interaktif Bekal Muslim ini. Dan 021 212 32 333 juga para pemirsa radio yang lain ya. Baiklah, tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pongki. Apa kabar Mas Pongki? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Antum gimana Ustadz di sana? Alhamdulillah sehat walafiat barakallah. Yang pekan lalu kita masih berduet lagi Ustaz, berduet lagi. Masya Allah. Dan alhamdulillah senang sekali kita Jakarta menerima Jember, menerima Ustaz, bisa bertanya lebih banyak lagi seperti itu. Dan pertanyaan yang masuk itu didominasi oleh pertanyaan muamalah. Demi Allah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan untuk antum, untuk Urat Erwandi itu enggak kurang-kurang bludak. Masya Allah, barakallah khair. Masalah di seputar jamaah atau masyarakat di kita ini yang kekiniannya di seputar ekonomi dan keluarga, Ustaz. Nah, di sekitar perut, Pak. Perut dan ke bawah dan perut sedikit. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, Ustaz. Nah, untuk itu kami tolong diberikan nasihat Ustaz juga bagi pemirsa dan pendengar radio. Bagaimana ini kok sepertinya masalah nggak selesai. Masalah muamalah, jual beli, terus masalah keluarga ini tolong Ustaz kita diberikan nasihat gimana supaya kita bisa lebih benar gitu. Baik Pak Pongki. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, seperti yang diungkapkan oleh Pak Pongki tadi, semua itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu patut kita syukuri, patut kita jaga semua itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat itu. Banyaknya pertanyaan seputar rumah tangga, banyaknya pertanyaan seputar perniagaan itu adalah indikasi adanya kepedulian. Karena kalau Anda tidak peduli, Anda tidak akan pernah merasa perlu untuk bertanya. Kalau Anda tidak merasa itu penting dan sangat berarti dalam hidup Anda tidak perlu kepo, Anda akan abaikan. Mungkin Anda akan berkata, EGP, emang gue pikir. Keluarga, anak istri, kemudian juga perniagaan. Karena memang itulah hidup manusia. Manusia hidup di dunia ini berputar dan putar dalam dua hal besar tersebut. Masalah rumah tangga, keluarga, dan masalah pekerjaan ataupun mata pencaharian. Ya, karena itu wajar bila pertanyaan itu banyak berputar masalah itu. Karena memang itulah tema yang paling banyak menyibukkan hidup kita, menjadi perhatian kita semuanya. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks untuk saling diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi yang lain, apakah kalian sabar menjalaninya.
Para ahli tafsir menjelaskan ayat itu dengan menggambarkan bahwa wanita diuji dengan pria, pria diuji dengan wanita. Kaya diuji dengan miskin, miskin diuji dengan kaya. Pengangguran diuji dengan orang yang sibuk diuji dengan pengangguran. Orang yang punya pekerjaan diuji dengan karyawan, karyawan diuji dengan majikan, dan itu biasa. Karenanya dua hal inilah bagian dari rahmat Allah SWT. Syukurilah. Selama Anda masih punya problem dalam hidup, itu berarti Allah masih percaya bahwa Anda mampu memikulnya. Karena Allah tidak pernah membebani ujian, Allah tidak pernah menimpakan cobaan, kecuali cobaan itu mampu kita pikul, dan kita punya potensi untuk menyelesaikan ujian tersebut. Seorang dosen, seorang guru saja tidak mungkin membuat soal ujian untuk anak TK, sedangkan bobot ujiannya untuk anak kuliah. Sebaliknya pun demikian, tidak mungkin menguji mahasiswa S2, S3, S1 minimal dengan soal yang dibuat untuk anak TK, untuk anak SD. Karena yang pertama harus kita syukuri, adanya ujian itu, yang kita lakukan, adanya ujian itu pertanda adanya kepercayaan dari Allah. Dalam rumah tangga kita ada masalah, itu pertanda bahwa Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Karena itu syukurilah adanya ujian. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amthal fal amthal. Sejatinya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, dan kemudian orang yang setelah para nabi dalam hal keimanan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai suatu kaum, seseorang, Allah pasti uji. Dan dua hal tersebut, tema rumah tangga, tema harta kekayaan, adalah dua hal yang paling kita cintai, paling kita peduli, ya. Paling penting dalam hidup kita sebagai manusia adalah urusan keluarga dan urusan harta. Sehingga siapapun dari kita yang dalam hidup punya problem dalam urusan itu, istri yang cerewet, istri yang sudah tua, semula cantik jelita sekarang sudah tua, itu pertanda Allah cinta kepada Anda. Allah uji apakah kamu sabar mempertahankan rumah tangga dengan istri yang sudah tua. Sebaliknya pun demikian, suami yang semula tampan sekarang sudah botak tua, sudah mulai bungkuk, giginya ompong, apakah istri sabar? Itu bagian dari ujian Allah SWT. Makanya itu Pak Pongki, sabar Pak Pongki ya. Jadi itulah bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Adanya ujian, cobaan, adanya misalnya dalam masalah ekonomi diuji, kurang penghasilan, ada perdagangan seret, itu pertanda Allah cinta. Karena itu semakin banyak ujian, itu pertanda bahwa Allah pun cinta kepada kita. Karena itu jangan melari menjauh dari Allah, dekatkan diri kita. Anggap ujian itu sebagai bentuk kepercayaan kepada Allah SWT. Seperti seorang karyawan ketika mendapatkan kepercayaan dari majikan, dari pimpinan, bukan dibiarkan dia nganggur, bukan dia biarkan berleha-leha, tapi karyawan yang dipercaya akan mendapatkan job, akan mendapatkan kepercayaan yang kemudian menjadikan dia kehabisan waktu, kehabisan energi. Kenapa? Karena berbagai kegiatan, berbagai proyek penting, berbagai masalah penting dipercayakan kepada siapa? Kepada orang yang dipercaya oleh pimpinan tersebut. Allah pun demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Anda, Allah akan timpakan ujian yang bertubi-tubi seakan tidak ada akhirnya. Tapi itulah bentuk perjuangan. Itu adalah pembuktian diri bahwa kita tetap tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqamah di atas jalan Allah walaupun ujian itu bertubi-tubi menimpa kita. Jadi disyukuri saja Pak Pongki ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau ujian datang bertubi-tubi, bisa jadi Allah sayang sama kita, begitu betul Ustaz? Betul Pak Pongki. Seperti ketika Pak Pongki dipercaya oleh pimpinan, maka satu pekerjaan baru selesai sudah diberi. Belum selesai pun sudah ditunggu. Ini kalau sudah selesai itu kerjakan ini ya. Itu pertanda bahwa Anda dipercaya oleh pimpinan Pak Pongki.
maka syukuri. Masya Jangan Allah. berkata, aduh pimpinanku ini kejam sekali sama aku. Kerja Tidak banget, sayang. belum kelar ini ditambah ini. Iya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ya seperti itu ya hakikat dari ujian, hakikat dari kesulitan ya Ustaz, Masya Allah. Betul. Pemirsa Fatwa TV, pemirsa Fatwa TV seperti itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri mengenai ujian yang seputar di dunia ini yang banyak mengenai muamalah ya harta dan keluarga. Baiklah Ustadz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan Baik, pertama silakan, dari Pak. website? Tapi ini ada telepon masuk Ustadz. Kita Oke. jawab telepon dulu ya. Oke, Bang. Kita jawab telepon, dia kita coba sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, dari mana Bu? Dari Pekanbaru, biasa Pak. Oh biasa ya Bu ya, biasa teleponnya Bu. Baik silakan Ibu, mau ada yang disampaikan kepada Ustadz Arifin? Tafadhal. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, ini ada satu yang masih menjadi pertanyaan dan ganjalan juga kebetulan pikiran terakhir-akhir. Kalau kita melakukan suatu dosa dulu dan itu kita sudah bertobat Pak Ustadz. Jadi kita udah meninggalkan, udah menyesal, udah segala macam. Cuman akhir setelah kita belajar, kita membaca buku dan semuanya kita tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu ada kafaratnya Pak Ustadz. Yang saya jadi pertanyaan, apakah kafaratnya itu harus kita tunaikan juga? Dan walaupun kita sudah lama itu bertobat gitu. Jadi bisa seperti haji atau banyak contohnya mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Jadi saya cuma mau jawabannya tuh apakah wajib kita laksanakan kafarat tersebut. Itu aja pertanyaan saya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Semoga Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu yang bertanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai bentuk kesempurnaan taubat kita dari suatu dosa yang pernah kita lakukan adalah melakukan konsekuensi dari taubat tersebut. Misalnya mengembalikan uang yang kita ambil dari saudara kita, membayar hutang yang belum terbayar, mengembalikan barang yang kita sembunyikan dari kawan kita misalnya. Kita minta maaf, kita mengembalikan barang tersebut. Termasuk ketika kita menyesali atas dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu dan dosa itu berkaitan dengan hak Allah. Seperti halnya misalnya kita dulu pernah melakukan dosa tertentu, misalnya tidak puasa Ramadan atau tidak menunaikan sholat fardu. Maka bentuk taubat itu pertama harus menyesali, kedua memohon istighfar, dan ketiga memperbanyak amal soleh, amal-amal sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa yang lalu. Innal hasanat lakukanlah kebajikan setelah engkau melakukan dosa. Agar apa? Dosa-dosa itu terhapus oleh kebajikan tersebut. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebajikan itu akan menghapuskan jejak, menghapuskan bekas dari perbuatan sayyi'ah, perbuatan dosa. Dan kalau memang dosa itu ada kafaratnya, seperti halnya berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, dia membayar kafarat. Atau bersumpah dan kemudian dilanggar, maka membayar kafarat. Namun, kalau ternyata dosa itu bertubi-tubi dilakukan, seperti halnya berhubungan badan di siang Ramadan berkali-kali, berhari-hari dan bertahun-tahun ya melakukan hal itu, apakah cukup dengan satu kafarat atau harus sejumlah hari yang dilanggar? Maka sebagian ulama mengatakan sejumlah hari yang dilanggar. Ada yang mengatakan cukup satu kali kafarat dengan membayar puasa 60 hari atau memberi makan 60 orang miskin bila tidak mampu puasa 60 hari. Nah, ini perbedaan di antara para ulama. Intinya, selama kita masih mampu untuk bayar kafarat, maka bayarlah kafarat. Tapi ketika kafarat itu sudah, misalnya berbagai macam amalan sudah dilakukan, puasa bertahun-tahun tidak dilakukan, kemudian sholat bertahun-tahun tidak ditunaikan, apakah harus mengqadha?
Maka jumhur ulama mengatakan ya harus diqadha walaupun qadhanya dengan cara dicicil. Tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak perlu. Karena apa? Karena itu tentu sangat memberatkan. Kalau harus mengqadha puasa tahunan, puluhan tahun, bahkan mungkin mengqadha sholat puluhan tahun, tentu sangat merepotkan, sangat memberatkan, yang menjadikan orang akan merasa bahwa bertobat itu menjadi beban dalam hidup, menjadi momok, yang menyebabkan banyak orang akan takut untuk bertobat. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapapun yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amalan itu tertolak. Nah, orang yang mengqadha, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak perlu mengqadha menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena kalau diqadha berarti dia mengerjakan sholat tidak pada waktunya, mengerjakan puasa tidak pada waktunya tanpa alasan. Kenapa? Dia tinggalkan sholat itu, dia tinggalkan puasa itu dengan sengaja tanpa alasan. Sehingga sekarang cukup bertobat, ya cukup bertobat, menyesal, mohon ampunan, memperbanyak amal-amal sunnah. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Karena beliau juga berdalil dengan ayat yang telah saya baca di atas, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Artinya pahala-pahala kebajikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Amin. Ya, makanya dalam hal ini bila itu tidak memberatkan karena mungkin cuma sekali, maka lebih baik bayar kafarat. Tetapi bila ternyata perbuatan itu berulang-ulang sehingga terjadi akumulasi kafaratan yang itu tentu sangat membebani, maka apa yang diutarakan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu cukup beralasan. Agar kita tidak menjadi menyesal gara-gara saya bertobat semakin susah hidup saya. Akhirnya muncul image bahwa agama itu berat dan menjadikan orang lain yang melakukan hal yang sama takut untuk bertobat. Karena apa? Karena khawatir harus melakukan hal yang sama. Akhirnya sudah kepalang basah, nekat. Akhirnya tidak mau bertobat. Tentu ini menjadi hal yang sangat berat ya. Memiliki dampak negatif yang sangat buruk, menjadikan umat semakin jauh dari agama, bukan semakin dekat kepada agama Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz atas jawaban antum kepada ibu yang di Pekanbaru tadi ya. Semoga ibu bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin. Baiklah Ustadz, kita belum ada telepon masuk, kebetulan kita langsung saja nih, langsung bertanya dari website ya Ustadz ya. Baiklah, ini dari hamba Allah di Sulawesi Utara, Kabupaten Bolang, di Mondau. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, saya Bella dari, namanya maksudnya Bella dari Gorontalo. Gini Ustadz, saya memasang TV kabel dengan biaya pemasangan 200.000. Kemudian yang mempunyai TV kabel tersebut tidak menagih tagihan per bulan yang senilai 30.000 per bulan. Lah, jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon solusinya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada saudari Bella atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Dalam konteks berniaga, hubungan dagang, hubungan jual beli sewa menyewa, tidak sepatutnya kita proaktif, bersikap pasif. Saya tidak ditagih, maka saya tidak bayar. Penjualnya juga tidak negur saya ketika keluar, tidak mengingatkan, maka saya juga tidak bayar. Ketika ketemu juga tidak ditagih, tidak seperti itu. Pemilik kontrakan juga tidak nagih, maka buat apa saya bayar? Saya tunggu ditagih. Maka ini adalah sikap-sikap yang tidak kooperatif, yang itu tidak sesuai dengan spirit dan semangat yang diajarkan Islam ketika kita berinteraksi dengan orang lain. A'tul ajira haqqahu qabla an yajifa araquh. Kalau engkau memperkerjakan orang, maka tunaikan upahnya, bayarkan upahnya sebelum kering keringannya. Apalagi sampai kemudian sudah kering, sudah dilap, sudah mandi, masih nunggu tagihan lagi. Tentu ini tidak sesuai dengan spirit semangat Islam ya. Islam ingin kita bersikap secara proaktif, sebagaimana mereka telah menunaikan hak kita, maka kita bersegera menunaikan hak mereka, segera bayar. Walaupun belum ditagih, apalagi mereka tetangga kita dekat, maka apa salahnya kita mampir ketika kita keluar rumah, mampir untuk menyempatkan waktu membayar tagihan tersebut. Sehingga sebagaimana kita mendapatkan hak, kita juga menunaikan kewajiban. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Seperti itu ya jawaban kepada Mbak Bella di Sulawesi Utara. Berikutnya Ustadz,
Gemes, udah ada telepon masuk deh. Baiklah, alhamdulillah. Kita langsung sapa aja, alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana nih? Aku di Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung. Iya. Silakan Pak Akub. Iya. Aku di Bangka Belitung. Ini dikecilkan dulu Pak Agung. Bapak Akub, mohon volume televisi atau gadgetnya dikecilkan. Ya, silakan Pak. Bicara dengan Ustadz Arifin melalui telepon aja. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Dr. Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Halo Pak Ustaz. Ya, Saya silakan. mau tanya Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Langsung Pak, langsung. Saya mau tanya Pak, kata rakaat kedua tahiyat awal pada tahiyat awal itu sudah kelewatan kita baca Pak. Apakah itu kita sampai akhir atau kita harus Kembali duduk. harus sahwi Pak? Ya. Sujud sahwi. Sujud pertama Pak. Kedua, kalau kita pada sholat kita duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud itu kita terlupakan membaca tahiyat Pak. Ya, Belum. sudah cukup Pak? Membaca tahiyat. Apa Pak? Sudah Ya, cukup? sudah itu saja. Ya itu saja Pak. Baik. Baik. Terima kasih Bapak Akub atas Terima kasih. teleponnya ke Fatwa TV dari jauh-jauh dari Bangka Belitung. Tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Pak Agung di Bangka Belitung. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama bahwa ketika kita sholat, tasyahud pertama idealnya kita duduk dan membaca bacaan tasyahud. Itu tuntunannya seperti itu. Pada rakaat kedua setelah selesai sujud 2 kali, duduk untuk membaca bacaan tasyahud. Yang ini disebut dengan tasyahud pertama. Itu kalau sholatnya 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Maka kalau lupa, sehingga bukannya duduk setelah sujud kita langsung berdiri. Maka dalam kondisi macam ini, kalau sudah terlanjur tegak berdiri, tidak boleh kembali dan duduk. Lanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat, dan kemudian setelah tasyahud akhir menjelang salam kita sujud sahwi. Atau kalau ternyata lupa juga, maka boleh sujud sahwi setelah salam. Setelah salam 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sujud lagi, yang disebut dengan sujud sahwi 2 kali dan kemudian salam kembali. Itu kalau sujudnya setelah salam. Kalau sujudnya sebelum salam, maka setelah membaca bacaan tasyahud dan sholawat kepada Nabi, kita sujud 2 kali, kemudian baru mengucapkan salam kanan dan kiri. Ya, ini kenapa demikian? Karena menurut para ulama, tasyahud pertama itu hukumnya wajib, bukan rukun. Sedangkan berdiri dalam sholat, bahkan sudah mulai baca Fatihah, itu adalah rukun dalam sholat. Sehingga tidak boleh memutus rukun yang sudah terlanjur kita lakukan, sudah kita kerjakan demi mengamalkan amalan yang lebih ringan bebannya, lebih ringan hukumnya dibanding rukun tersebut. Walaupun tasyahud pertama itu hukumnya wajib, tapi itu bukan rukun, sehingga urgensinya ataupun kedudukannya di sisi Allah lebih rendah dibanding rukun sholat. Maka tidak boleh memutus rukun sholat, membatalkan rukun sholat untuk mengerjakan amalan yang wajib, yang itu levelnya di bawah rukun. Maka lanjutkan seperti tadi dijelaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, bila dalam duduk di antara 2 tasyahud, seharusnya kita membaca dzikir rabbighfirli warhamni wajburni atau yang lainnya, dan ternyata lupa, maka itu bacaan di antara 2 sujud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka tidak masalah, ya, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Namun menurut pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, tetap disunnahkan sujud sahwi sebelum salam ataupun setelah salam sebagaimana dijelaskan di atas, ya.
Sebelum saya akhiri penjawaban ini, ada satu catatan penting dari saya untuk Pak Agung, bahwa sahwi itu terjadi karena kita tidak konsentrasi. Pikiran kita hanyut dalam memikirkan yang lain selain amal dan bacaan yang kita lakukan. Karena itu agar kita tidak sering sahwi, berusahalah memahami, menyelami setiap ucapan yang kita ucapkan dalam sholat kita. Berusaha menghayati setiap gerak dan gerik yang kita lakukan dalam sholat. Sehingga dengan kita fokus konsentrasi, maka insya Allah sahwi-sahwi atau lupa-lupa itu akan menjadi minim. Ya. Apalagi kalau kita betul-betul memahami kandungannya, menghayatinya, maka kita justru akan merasakan kedamaian, betul-betul menjiwai bacaan itu seakan-akan kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholli sholata muwaddi'in." Salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Seakan-akan ini adalah salat terakhir Anda. Sehingga Anda akan berusaha menunaikan salat itu semaksimal mungkin. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Jawaban antum kepada Bapak Akub itu tadi, semoga bisa Pak Akub amalkan ya. Pesan dan catatan penting dari Ustadz Arifin Badri tadi adalah berusaha untuk konsentrasi katanya, agar tidak sering-sering sujud sahwi. Baiklah, Ustadz, ini sudah ada penelpon masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah hafal ini. Aryo. Ya, Aryo, silakan Aryo. Silakan Aryo. Ya, sekarang pakai Yodi, Ustadz. Oh, Yodi. Berganti ya. Oh, ganti ya. Silakan. Begini Ustadz, izin melanjut pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Itu yang pertama, Bulan awalnya mengajak untuk usaha air mineral dalam kemasan. Beberapa calon investor diajak ke pabrik tempat usaha, diberikan proposal dan gambaran tentang usaha tersebut. Karena sudah yakin dengan potensi dan segala macamnya dan dihitung laba, sepertinya ini menjanjikan investor percaya untuk menitipkan dananya kepada si Fulan dengan sistem mudharabah. Berjalan lancar berbulan-bulan. Bagi hasil diberikan kepada investor sampai beberapa investor mengajak temannya lain untuk bergabung. Sampai 2 hingga 3 tahun berjalan lancar, bagi hasilnya rutin. Kemudian ternyata ternyata uang yang sudah terkumpul hingga 3M itu tidak digunakan untuk usaha seperti kesepakatan awal, tapi dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi si Fulan. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, bagaimana hukumnya bagi hasil yang sudah diberikan selama ini? Terus yang kedua, apa tanggung jawab investor yang telah mengajak temannya untuk invest juga? Apa mereka harus mengembalikan uang temannya gitu Ustadz? Ya. Ya, udah itu aja Ustadz. Baik Ibu. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum kepada Yodi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Ketika terjadi khianat ya, dalam suatu kerjasama wan prestasi, sehingga dana tidak dikelola dengan baik atau bahkan tidak dikelola untuk usaha tersebut tapi digunakan untuk sendiri, maka semua kerugian atas dana tersebut yang timbul atas kesalahan pelaku usaha tersebut, maka itu harus ditanggung, alias dia harus mengganti rugi, mengembalikan modal investor secara utuh, tidak berkurang sedikit pun. Adapun kalau ternyata selama 2 tahun 3 tahun itu ada profit sharing, pembagian ya keuntungan, konon dia katakan itu sebagai bagian dari profit sharing, padahal ternyata bukan profit, itu adalah sebagian modal yang mereka terkumpul untuk kemudian dibagi-bagi sebagiannya kepada para investor, maka itu keuntungan tersebut tetap dianggap sebagai keuntungan ya. Sedangkan pelaku usahanya atau pengusaha tersebut wajib tetap mengembalikan modal seutuhnya. Jadi apa yang sudah diterima itu dianggap sebagai profit yang didapatkan, itu halal untuk mereka. Sedangkan sisa modal harus dikembalikan utuh karena ternyata modalnya tidak disalurkan untuk usaha tetapi dikhianati ya. Dikhianati untuk disalurkan untuk kepentingan pribadinya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Barakallahu fiik, seperti itu Ustaz ya.
jawaban kepada Ibu Yodi tadi, pertanyaan dari dirasah biasanya beliau itu. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan masuk, masih hangat dari from oven nih, fresh from oven. Dari hamba Allah di Pekalongan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Arifin, mau izin bertanya. Ya. Apakah tarif jasa memandikan jenazah itu dibolehkan? Nah terus walaupun kita bayar di dalam hati kok mahal ya, nah gitu katanya. Terus mohon maaf Ustadz, bagaimana sikap kita? Apakah ini kita salah dengan berperasaan seperti itu? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa taqaballah kepada hamba Allah di Pekalongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini ada pergeseran fungsi dan arti ya. Memandikan jenazah, menyolati jenazah, menguburkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Itu adalah fardu kifayah. Sehingga bila tidak ada yang menunaikannya, maka seluruh umat Islam menanggung dosanya. Tetapi ketika ada satu dari mereka yang menunaikannya sehingga sudah memandikan, menyolatkan, mengkafani, kemudian menguburkannya, maka gugur kewajiban itu atas semua umat Islam di semua negara, di semua daerah. Sehingga dalam hal-hal yang merupakan fardu kifayah, menjalankannya itu adalah ibadah. Tidak sepatutnya kita memungut upah di sana. Apalagi terjadi transaksi tawar-menawar, tentu ini satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Ya, tidak sepatutnya dilakukan. Namun, kalau ternyata tidak ada yang mau melakukannya, atau kalau menunggu orang yang suka rela melakukannya, maka bisa jadi terkatung-katung atau tertunda hingga besok, padahal kita dianjurkan untuk menyegerakan dalam pengurusan jenazah. Asri'u bil janazati, kata Nabi. Bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilaih. Kalau jenazah itu adalah orang soleh, maka dengan menyegerakan pengurusannya, prosesi pengurusan jenazah itu berarti engkau menyegerakan, mengantarkan kebaikan untuk dia. Karena ketika dikuburkan, orang soleh akan segera merasakan nikmat kubur. Tetapi kalau ternyata jenazah itu adalah orang yang siwadhalik, kata Nabi, orang yang tidak soleh, maka fasyarun tad'unahu an riqabikum, maka kalian bersegera berlepas diri, terbebas, terhindar dari kejelekan. Karena eksisnya pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan di tengah umat itu akan membawa dampak negatif bagi kemakmuran, bagi keberkahan hidup masyarakat banyak. Maka ketika disegerakan dikuburkan, maka masyarakat seakan-akan terbebas dari sampah, sehingga tidak ada bau yang menyengat, tidak ada pemandangan yang buruk. Nah, dengan segera dikuburkannya orang yang buruk, maka berarti kita terbebas dari beban masyarakat. Ya, itu sunnahnya dalam menyegerakan. Nah, kalau ternyata tidak ada yang rela melakukan secara sukarela, maka tidak masalah dari pihak keluarga membayar yang menggali kuburan, membayar yang mengangkat jenazah, memandu jenazah sampai di dalam kubur, di kuburan, mengkafani, mandikannya, maka tidak masalah dari sisi keluarga yang terkena musibah kematian tersebut. Tetapi dari yang menerimanya, maka yang menerimanya itu adalah bentuk dari suhtun, penghasilan yang tidak berkah, penghasilan yang mencerminkan sifat kikir, sifat pelit, yang itu tidak sepatutnya dilakukan. Karena itu janganlah mengambil upah dari pengurusan jenazah saudara Anda. Ingatlah, suatu saat Anda akan berada di tempat yang sama, berada dalam kondisi yang sama. Anda yang mati atau keluarga Anda yang mati, tentu Anda akan sangat terpukul. Sudah kepatian masih harus membayar. Padahal Nabi SAW mencontohkan kepada kita, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa'innahu qad atahu masyghilu. Buatkanlah oleh kalian hidangan makanan untuk keluarga Ja'far, karena sejatinya mereka saat ini sedang tersibukkan dengan duka, dengan kesedihan atas kematian keluarga mereka itu Ja'far. Sehingga menjadikan mereka tidak sempat masak, tidak bernafsu untuk berselera untuk makan. Kalau masih harus mengolah sendiri, memasak sendiri, maka kemungkinan besar mereka duka bertambah duka. Ya, mereka akan memilih lapar atau bersusah payah masak,
padahal mereka sedang dalam kondisi duka. Tentu ini semakin berat. Tapi hadirnya saudara kita yang guyup, bersatu padu, menunjukkan empati, mengurusi makanannya, diolahkan, dikirimi bantuan untuk meringankan beban mereka. Tentu ini akan meringankan sedikit rasa duka dan penderitaan yang mereka alami. Karenanya walaupun dari sisi keluarga, kalau memang itu kondisinya menuntut untuk membayar, itu halal untuk membayar. Tetapi dari yang memungutnya tentu ini bisa dikatakan tidak halal untuk memungutnya. Karena mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dan kalau memang tidak ada, maka itu tidak ada yang mengurus kecuali dengan cara membayar, maka itu bentuk profesi atau upah yang kurang berkah minimal ya. Walaupun itu halal kalau memang tidak ada lagi ya. Tapi kalau itu dalam bentuk imbalan tanpa akad ya, bukan jasa, tetapi ucapan terima kasih yang dilakukan secara sepihak. Penggali tidak menuntut. Yang memandikan juga tidak meminta. Tetapi pihak keluarga merasa saya telah dibantu. Keluarga saya meninggal, Masya Allah, diringankan tugas saya, diurus jenazahnya, kemudian dikafani dengan maksimal, dengan baik, dihantarkan ke kuburan, dikubur dengan maksimal, dengan baik, sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk ucapan terima kasih, kemudian dia memberi secara pihak tanpa ada batasan nominal tertentu, maka ini suatu hal yang baik, Karena Rasulullah SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka berilah imbalan. Fa'ilam tajidu ma tukafi'una bih. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas budinya, membalas kebaikannya, fad'ulahu, minimal doakan. Hatta taro annakum qad kafatum. Terus doakan sampai engkau merasa sudah cukup membalas kebajikan dia. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu, Masya Allah. Jujur saya baru tahu Ustaz mengenai penghasilan dari penggali kubur seperti itu ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan mereka itu dapat pekerjaan yang lain. Saat ini sudah ada pekerjaan, sudah ada telepon baru. Saat kita coba sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya juga kenal ini, suara ini. Saya juga kenal ini. Silakan Ibu Rusmini, ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya tentang sehubungan dengan yang ditanyakan yang baru aja itu tadi, Ustaz. Oh iya. Kalau memandikan jenazah itu ada yang ditutup dengan kapas, lubang-lubang hidung, lubang telinga, juga ada yang tidak. Bagaimana yang sebenarnya menurut Islam, apa memang kedua-duanya diperbolehkan? Terus yang kedua, kalau dimakamkan itu ada seorang yang di atasnya itu membaca tahlil talqin, terus berdoa. Itu apa ya, memang ada tuntunannya seperti itu atau memang hanya tradisi suatu daerah? Terima kasih jawabannya. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiikum wa taqabbalallahu kepada Ibu Rusmini. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Untuk poin pertama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um berpendapat bahwa prosesi pengafanan, memandikan dan mengkafani jenazah itu detailnya itu adalah faktor budaya. Ya, faktor budaya. Karena memang tidak ada dalil yang tegas tentang rincian tata cara mengkafani, memandikan. Yang ada adalah petunjuk-petunjuk global. Misalnya, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dengan air yang sudah campur antara air dengan daun bidara. Kemudian ibda'na bimawadhi'il minha atau mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah dengan menyirami atau menyiram bagian wudu, anggota wudu tubuhnya. Tetapi selanjutnya digosok dari kiri ke kanan, kanan atau kiri, kemudian diguyur dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu perinciannya tidak ada. Demikian pula ketika mengkafani, apakah
dikafani itu memang ada dalil yang mengkafani laki-laki 3 helai kain, perempuan 5 helai kain ya. Tapi apakah kemudian diberi kafur baru sih ya, misalnya di lubang-lubang telinganya dikasih parfum dan sejenis, itu memang tidak ada dalil secara spesifik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa prosesi mengkafani manusia yang meninggal, memandikan itu sudah ada sejak zaman dahulu, termasuk menguburkan ya. Menguburkan jenazah itu juga sudah ada sejak zaman dahulu. Maka faktor tradisi di sini bisa diakomodir selama itu tidak bertentangan dengan tuntunan syariat ya. Tidak ada dalil yang melarang sama sekali, maka tidak masalah mau digunakan kain dari katun, kain dari katan atau dari tetron atau apapun bahannya, boleh-boleh saja ya. Karena ini faktor tradisi, bukan faktor yang ta'abbud yang harus mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga insya Allah tidak masalah kalaupun dipraktekkan ataupun tidak, karena memang tidak ada dalil spesifik dalam hal ini. Kemudian yang kedua, ketika selesai menguburkan jenazah, ada orang yang mentalkin di atas kuburan, ya fulan, ibnu fulan, ya fulan, ibna fulana, kalau engkau sudah dikubur, engkau akan didatangi oleh 2 malaikat dari kanan dan kiri. Dia akan bertanya kepadamu, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Maka katakan demikian. Mayoritas ulama mengatakan ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan dan dalilnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan keumuman dalil-dalil seperti dalil yang mengatakan bahwa si mayit itu akan mendengar suara terompah. Ya, di dalil yang sama ya, ketika di keluarga sudah mulai berpaling meninggalkannya, dia masih mendengar suara terompah mereka. Atahu malakani aswadani akhdarani azraqan, akan didatangi oleh 2 malaikat yang berwarna hitam, kebiruan dan kehijauan. Ya, di situ dengan tegas bahwa si mayit di alam kuburnya mendengar suara terompah. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa kalau dia mendengar, maka berarti masih bermanfaat, masih bisa kita mengingatkan. Ini sebatas mengingatkan agar si mayat di dalam kuburnya bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu dengan benar. Ketika Nabi SAW melemparkan mayat-mayat orang-orang kafir Quraisy ke dalam sumur di perang Badar, sumur Badar. Ya, kemudian Nabi berdiri di bibir sumur tersebut dan mengatakan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian? Sedangkan aku sudah mendapatkan janji Allah yang Allah janjikan kepada aku, yaitu berupa kemenangan. Nah, ketika para sahabat mendengar Nabi berbicara dengan orang yang sudah mati tersebut, mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang yang waqad juyifu, mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi bangkai, mati? Maka Nabi menjawab, ma antum bi asma'a lima qultu minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan dibanding mereka, alias mereka juga mendengar walaupun mereka tidak bisa menjawab. Ya, sehingga berdasarkan dalil ini sebagian ulama kemudian membolehkan ya untuk talqin di atas kuburan. Selama bacaan talqin itu tidak masalah. Adapun doa di atas kuburan maka itu jelas ada dasarnya. Nabi SAW setelah selesai menguburkan seseorang, maka dengan jelas beliau mengatakan, is'alu li akhikumut tathbit, mohonkanlah untuk saudara kalian ini keteguhan, karena sesaat lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Akan ditanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Sehingga dalam masalah tadi mentalkinkan, sebagian ulama membolehkan, walaupun mayoritas ulama mengatakan tidak ada tuntunannya. Ya, tetapi dalam hal ini tentu kita perlu berlapang dada. Yang mau melakukannya silakan, yang tidak juga tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Azza wa jalla, wallahu ta'ala alam.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawabannya ya. Serem dengernya. Baiklah Ustaz, ini apakah sudah ada telepon baru teman-teman? Oh, sudah ada telepon baru. Baiklah, kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Titin di Bekasi, betul ya? Betul Pak. Silakan Ibu Titin. Pak Ustadz nyuwun sewu, Ya, pertanyaan silakan. dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, yang pertama, seandainya kita punya rencana, kemudian rencana umpamanya kepengen haji lah gitu Pak Ustadz. Kemudian nabungnya itu kita dengan dolar, apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Baik Ibu. Atau memang untuk cucu lah sekolah gitu yang masih pada bayi-bayi kita persiapan seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, saya kan sudah cukup usia ya, udah 65 tahun nih Pak Ustadz. Anak saya suka mengasih tahu ke anak saya, karena anak saya ini artinya mereka itu belum pada punya rumah sendiri Pak Ustadz. Walaupun ada di rumah, punya orang tua, punya saya suka bilang gini Pak Ustadz, kamu, yang saya perhatikan kan dia hidupnya lebih suka yang untuk yang hura-hura ya menurut saya. Dia itu mau ngambil rumah dengan minjem ke bank, tapi katanya bank yang sesuai syariat. Apakah saya ini sudah benar ini apa belum Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik kepada Ibu Titin di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Untuk menabung untuk kebutuhan masa depan, bebas kita mau saving dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar, dalam bentuk real, dalam bentuk ringgit, atau dalam bentuk emas, atau dalam bentuk aset, semua itu insya Allah halal, tidak masalah ya. Kemudian yang kedua, masalah pola hidup anak kita, keluarga kita yang mungkin menurut kita kurang sesuai. Bisa jadi karena faktor budaya kita di zaman kita berbeda dengan budaya anak muda zaman sekarang. Zaman sekarang orang peduli dengan brand, dengan merek barang, peduli dengan akhir pekan itu hangout, makan di luar rumah, wisata di akhir bulan, selalu seperti itu sudah terjadi budaya. Nah, selama itu masih wajar, maka insya Allah tidak masalah ya. Namun tentu sebagai orang tua kita punya kewajiban mengedukasi, memberikan arahan kepada anak untuk hidup dalam membelanjakan kekayaan, membelanjakan penghasilan itu dengan penuh rencana dan tanggung jawab. Belanjakan sesuai dengan skala prioritas, ada primer, sekunder, dan tersier. Dan juga kebutuhan itu dipenuhi dengan planning yang jelas, planning yang rapi, sehingga kita tidak asal belanja, asal berhutang, asal mengambil kredit, akhirnya ujung-ujungnya besar pasak daripada tiang. Adapun KPR, maka secara prinsip saya tidak menyarankan para pemirsa untuk membeli rumah dengan cara kredit kepada lembaga keuangan apapun. Walaupun yang mengatakan syariat, karena tentu itu nilainya jauh lebih mahal dibanding kalau kita nabung sendiri. Kemudian yang kedua, kualitas rumah seringkali kurang bisa diyakinkan. Yang ketiga, kalau kita membiasakan diri menabung terlebih dahulu, maka seringkali itu lebih berkah. Sehingga kita nabung, kemudian kita bangun rumah sesuai dengan uang yang ada, kemudian sedikit kita renovasi, kita perbaiki, seringkali rumahnya lebih berkualitas, lebih bagus, dan hidup kita lebih tentram. Karena apapun yang terjadi, walaupun cicilannya itu ringan, gaji kita cukup, tapi beban hutang itu akan menjadikan rumah tangga itu terbebani secara psikologi. Suami dan istri terbebani secara psikologi yang sering kali menjadikan hubungan mereka terganggu, keharmonisannya menjadi kurang nyaman, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustadz ya. Jadi disarankan oleh Ustadz Arifin menabung dulu ya Ustadz ya. Betul. Kumpul baru beli apa yang diinginkan. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru lagi. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Bapak Rizal di Singkawang. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Wafik Barak. Begini Ustaz, ketika seseorang dia mengurus surat, dia memberikan uang agar urusannya selesai 1 hari. Nah, apabila tidak memberikan uang,
maka urusannya bisa 7 hari, bisa lebih dari itu, Ustaz. Apakah ini dibolehkan? Apakah ini termasuk suap? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Pak Rizal di Singkawang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau seseorang itu mengurus menyurat ya, administrasi kenegaraan ataupun yang lainnya, kalau dengan uang tips, uang tempel atau uang kompromi bisa segera selesai, kalau tanpa maka harus membutuhkan waktu yang bertele-tele, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau itu memang waktu yang prosedural, memang waktunya seperti itu aturan mainnya, ya maka kita tidak boleh memberikannya karena ini bentuk suap, ya. Artinya ikutilah proses sebagaimana mestinya, normatif, sehingga Anda mendapatkan hak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mempermainkan, memanfaatkan jabatannya, sehingga Anda, prosedur Anda, hak-hak Anda ditunda. Sehingga harusnya Anda bisa selesaikan dalam 1 hari. Tapi karena Anda tidak memberi uang tips, akhirnya Anda ditunda-tunda, bahkan seringkali tidak ada kepastian kapan selesai. Sehingga akhirnya Anda menjadi terkatung-katung. Atau bahkan harus menanggung kerugian atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam kasus macam ini tidak masalah Anda memberi uang tersebut secara tinjauan hukum syariat, walaupun secara tinjauan hukum positif itu juga bentuk kesalahan. Ada prosedur yang harusnya bisa dilakukan, misalnya melaporkan kepada pimpinannya. Tapi kalau ternyata pimpinannya justru tidak kooperatif, malah bisa jadi Anda semakin dipersulit, maka dalam hal ini maka tidak masalah bi'idnillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu saja jawabannya ya, Masya Allah. Baiklah, saat ini coba ternyata ada telepon baru, coba ini, semoga ini telepon terakhir insya Allah ya. Baik, lagi ini dari Bapak Sutrisno di Kalimantan. Assalamualaikum Bapak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Arifin, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Pak Ustadz, jadi saya mau menanyakan masalah kurban Pak. Ya. Di tempat kami, alhamdulillah di masjid kami, jamaah kami setiap tahunnya itu mengadakan kurban. Ya. Cuma cara pembagiannya itu begini Pak. Jadi kurban dibagi 3, yang 2/3 itu untuk yang kurban, yang 1/3 itu dibagikan Pak. Itu gimana menurut pandangan Islam, atau sesuaikah itu dengan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik Pak. Sudah cukup Pak? Oke. Terima kasih. Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Pak Sutrisno atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam hal korban, tidak ada aturan baku yang detail tentang bagaimana membagi dan mendistribusikan daging korban. Memang ada tuntunan dari Nabi SAW, namun itu global. Nabi mengatakan, kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Makanlah, sedekahkanlah, dan juga simpanlah. Sebagian mengatakan bahwa ini dibagi menjadi 3 menjadi 3 sama rata, sepertiga seperti tidak. Tapi dalilnya tidak seperti itu. Redaksinya global, sehingga kalaupun Anda makan hanya setengah kilo di hari korban tersebut, yang kalau itu 1 ekor sapi yang 300 kilonya Anda sedekahkan, dibagi kepada masyarakat sekitar, yang Anda simpan hanya 10 kilo, maka juga tidak masalah. Atau sebaliknya, yang Anda distribusikan misalnya hanya 100 kilo, yang 200 kilo Anda simpan, yang 10 kilo Anda makan, hal ini juga tidak masalah. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi 3 unsur itu secara rata, tidak ada. Intinya, Anda tidak boleh egois, dimakan sendiri dan simpan semuanya, sisanya tidak, tapi Anda libatkanlah handai tolan, karib kerabat, tetangga sekitar untuk ikut bersyukur kepada Allah, menghidupkan semarak Idul Adha, berkorban kepada Allah SWT. Ini juga selain menjadi sedekah bagi Anda, ini juga menjadi edukasi Anda dalam mengajarkan dan menghidupkan syiar agama Islam di tengah masyarakat Anda. Maka, namun sekali lagi tidak ada angka yang baku harus sekian persen atau sekian banding sekian, tidak harus seperti itu. Intinya
3 komponen ini Anda tunaikan secara global tanpa harus kaku dengan harus sama rata, tidak. Intinya sekali lagi edukasi dan menghidupkan syiar, itulah stressing, itulah penekanannya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah sudah sekitar ada 10 pertanyaan lebih yang antum jawab kali ini di acara program live interaktif. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan ilmu yang sudah di-sharing kepada kami, dan jawaban antum tadi kepada Bapak yang telepon menuntaskan acara hari ini. Terima kasih, semoga Allah menjaga ilmunya yang ada pada antum. Amin. Keberkahan atas ilmu tersebut, juga menjaga keluarga antum. Masya Allah. Amin. Baiklah Ustaz, bolehkah kami tutup acaranya? Silakan Pak Pongki. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV. Nah, tuntas sudah acara kita hari ini, dan insya Allah kita dipertemukan kembali Allah di pekan depan di acara live interaktif Bekal Muslim. Siapkan pertanyaan dari sekarang dan silakan bertelepon insya Allah di pekan depan dengan tema ekonomi ya. Insya Allah seperti itu. Baiklah, acara ini kita sudahi dulu. Jangan lupa nanti insya Allah jam 5 sekitar beberapa menit ke depan akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala. Nah, kita tutup acaranya dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.